Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok Jawa ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai determining how costs behave. Anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Wit Hartanis dengan NIM 043, Ceria Retno dengan NIM 051, Putri Widyaningrum dengan NIM 127, Riki Rapilo dengan NIM 129, Alvin Andre dengan NIM 141, Risang Aji dengan NIM 153, Jeff Rizal Effendi dengan NIM 193, dan yang terakhir ada Rian Galih dengan NIM 195. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi biaya atau cost function. Nah, fungsi biaya ini merupakan representasi matematis tentang bagaimana biaya berubah dengan perubahan tingkat aktivitas yang berkaitan dengan biaya terikat atau biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya yang terdiri atas biaya tetap dan juga biaya variabel. Selanjutnya ada terminologi biaya. Nah, terminologi biaya ini dibagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya semi variabel. Nah, biaya variabel sendiri ini merupakan biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan atau biaya yang dipengaruhi oleh perubahan output yang dihasilkan. Contohnya ada biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Nah, next ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini merupakan biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan output yang dihasilkan. Contohnya ada biaya sewa gedung dan juga sewa tanah. Selanjutnya ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan juga komponen variabel. Nah, biasanya biaya ini adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas. Contohnya ada biaya listrik, biaya telepon, dan juga air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ceria Retno Setia Manunggal dengan NIM 2020 310051. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi fungsi biaya. Di sini terdapat dua asumsi. Yang pertama, variasi tingkat aktivitas tunggal atau pemicu biaya menjelaskan variasi dalam biaya total terkait. Jadi dapat dikatakan biaya total terkait di sini itu dapat dijelaskan oleh pemicu biaya. Kemudian poin nomor 2, perilaku biaya didekati dengan fungsi linier dalam kisaran yang relevan. Asumsi kedua ini bisa dijelaskan secara grafis seperti total biaya versus tingkat aktivitas tunggal yang terkait dengan biaya tersebut adalah garis lurus dalam kisaran yang relevan. Nah, untuk secara garis dan secara grafis nanti akan dijelaskan oleh rekan saya pada halaman selanjutnya. Kemudian, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya, yaitu tentang hubungan akuntansi dan terminologi statistika. Di dalam akuntansi, biaya-biaya tadi disebut dengan biaya variabel, namun di dalam statistika disebut dengan kemiringan atau BX. Kemudian di akuntansi disebut biaya tetap, namun di statistika disebut titik potong atau intercept atau konstanta atau sama dengan A. Kemudian di akunting, biaya campuran dalam statistik disebut dengan fungsi biaya linier, yang di sini terdapat Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mengetahui apa saja dari Y sama dengan A plus BX, mari kita lihat pada halaman selanjutnya. Nah, di sini. Di sini fungsi biaya linier. Di sini ada Y sama dengan A plus BX. Nah, baik.
Y di sini itu merupakan the dependent variable atau biaya yang sedang diprediksi. Kemudian untuk yang A atau konstanta di sini, ini disebut intercept atau biaya tetap, yang seperti saya jelaskan di halaman sebelumnya. Nah, untuk B di sini yaitu kemiringan garis, atau bisa disebut dengan harga variasi per unit. Kemudian untuk X sendiri ini disebut dengan independent variable cost driver. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Widyaningrum dengan NIM 2020-310127. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya terkait fungsi biaya. Nah, di sini yang akan saya bahas adalah fungsi biaya-biaya tersebut namun secara grafis. Untuk yang pertama adalah grafik dari fixed cost atau fungsi biaya tetap. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa fixed cost itu merupakan biaya yang secara unit cost akan selalu berubah, namun secara total cost akan selalu tetap. Nah, atau kita juga bisa mengartikan untuk fixed cost ini merupakan biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produk yang diproduksi. Seperti yang kita bisa lihat, untuk grafik dari fixed cost atau biaya tetap ini menunjukkan garis mendatar. Di sini untuk produksi sebesar 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, dan 10.000 memerlukan biaya yang sama yaitu sebesar 10.000. Contoh dari fixed cost ini, misal dalam kasus ini adalah sewa gedung. Jadi berapapun output yang dihasilkan dari perusahaan, maka perusahaan tersebut akan membayar sama, yaitu sebesar 10.000. Nah, namun dalam kondisi yang sama atau fixed cost ini, ketika produksi tersebut masih dalam batas maksimal atau tidak melebihi batas kapasitas yang bisa dihasilkan untuk produksi. Selanjutnya adalah tentang variable cost atau biaya variabel. Nah, berbeda dengan fixed cost, biaya variabel merupakan biaya yang secara unit cost akan selalu tetap, tapi secara total cost akan berubah, atau biaya yang dipengaruhi oleh perubahan output. Nah, di sini untuk biaya variabel ini berbanding lurus antara biaya dengan produk yang dihasilkan. Makanya untuk grafik kita bisa lihat dimulai dari titik nol dan bergerak ke kanan atas. Nah, di sini semakin tinggi produk yang dihasilkan, maka semakin banyak juga biaya yang diperlukan. Nah, contoh untuk variabel cost ini seperti bahan baku. Nah, misal saya mau membuat donat. Ketika saya menginginkan memproduksi donat sebesar 2.000, maka biaya yang saya harus keluarkan adalah sebesar 10.000. Tapi ketika saya ingin memproduksi donat sebesar 4.000, maka biaya yang kita inginkan yang harus saya keluarkan adalah sebesar 20.000. Jadi, variabel cost ini selalu berbanding lurus dengan jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi dari biaya total. Nah, seperti yang kita ketahui, biaya total atau total cost ini merupakan gabungan dari biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Nah, untuk fungsi dari biaya total adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, di sini maka kita bisa melihat untuk grafik dari total cost ini hampir sama dengan grafiknya biaya variabel, tapi yang perlu kita perhatikan adalah untuk total cost ini dimulai dari titik total fixed cost. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di grafik dari kombinasi fungsi biaya ini. Nah, untuk yang berwarna ungu, ini merupakan grafik dari fixed cost yang menunjukkan sumbu mendatar. Nah, untuk yang berwarna biru ini merupakan variable cost, dimulai dari titik nol, di mana ketika kita titik nol produksi atau kita tidak memproduksi, maka kita juga tidak mengeluarkan biaya atau biaya yang kita keluarkan adalah nol. Nah, untuk yang warna kuning ini merupakan garis dari total cost, yaitu gabungan dari variable cost dan fixed cost. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Riki Rabilo Firmansyah dengan NIM 2020310129. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi variabel dan komponen tetap dari suatu biaya. Yang pertama, pilihan objek biaya. Objek yang berbeda dapat menghasilkan klasifikasi biaya yang berbeda. Dua, horizon waktu. Semakin lama periode, semakin besar kemungkinan biayanya berubah-ubah. Tiga, rentan relevan. Perilaku biaya hanya dapat diprediksi dalam batasan aktivitasnya. Next. Sebab akibat berkaitan dengan cost driver. Permasalahan penting dalam memperkirakan fungsi biaya adalah menentukan hubungan sebab akibat antara tingkat aktivitas dan biaya yang terkait. Hubungan sebab akibat muncul akibat beberapa hal berikut ini. 1. Hubungan fisik antara aktivitas dan biaya. 2. Perjanjian kontrak. 3. Pengetahuan tentang operasi. Next. Metode estimasi biaya. Estimasi biaya adalah pengembangan hubungan yang baik antara objek biaya dengan penggerak biaya untuk tujuan memprediksi biaya. Ada 4 metode, yaitu metode rekayasa industri, metode konferensi, metode analisis akun, metode analisis kuantitas, metode tinggi rendah, metode analis regresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvin Andre dengan NIM 2020310141. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang yang pertama, metode rekayasa industri. Di sini, metode rekayasa industri itu terdapat 3 pilihan, yaitu yang pilihan pertama disebut metode pengukuran kerja, yang kedua memperkirakan fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output, dan yang ketiga sangat teliti dan rinci untuk memperkirakan biaya apabila terdapat hubungan fisik antara input dan output, namun mahal dan memakan waktu. Baik, selanjutnya adalah metode konferensi. Di sini metode konferensi juga memiliki 3 pilihan, yaitu pilihan yang pertama memperkirakan fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya dan pemicunya. Yang kedua memacu kerjasama kredibel dan cepat dikembangkan karena tidak memerlukan analisis rinci. Dan yang ketiga, akurasi dan estimasi biaya tergantung pada orang yang memberi input. Selanjutnya yaitu metode analisis akun. Nah, metode analisis akun ini cuma memiliki 2 pilihan, yaitu yang pertama, memperkirakan fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel tetap atau campuran sehubungan dengan tingkat aktivitas yang diidentifikasi. Pilihan yang kedua, yaitu cukup akurat, hemat biaya, dan mudah digunakan namun bersifat subjektif. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizal Wibisono dengan NIM 2020-31053. Nah, di sini saya akan menjelaskan presentasi dari rekan saya. Nah, untuk analisis kuantitatif ini ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, pilih variabel independen, yaitu biaya yang akan diprediksi. Lalu yang kedua, identifikasi variabel independen atau cost driver. Yang ketiga, mengumpulkan data tentang dependent cost driver. Lalu yang keempat, plot datanya. Yang kelima, memperkirakan fungsi biaya menggunakan metode tinggi rendah atau analisis regresi. Nah, untuk metode tinggi rendah, rumusnya ini sebagai berikut. Untuk
biaya variabel ini sama dengan perubahan biaya per perubahan aktivitas. Lalu untuk biaya yang tetap sama dengan total biaya campuran dikurangi biaya variabel. Lalu untuk Y sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit aktivitas kali aktivitas. Lalu Y sama dengan F plus Vx. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Seperti yang tertera di layar rekan-rekan ini, seperti ini contoh soalnya. Untuk selanjutnya, pembahasan contoh soal ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Zalevendi dengan NIM 2020310193. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Contoh soal. A. Komponen variabel. Rumusnya perubahan biaya dibagi perubahan aktivitas. Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Sama dengan 1250 dikurang 800 dibagi 25 dikurang 10. Hasilnya 450 dibagi 15 sama dengan 30. B. Komponen tetap. Rumusnya total biaya campuran dibagi biaya variabel. 1250 dikurang 30 dikali 25 sama dengan 500. Jadi, fungsi biaya adalah Y sama dengan F tambah Vx. Y sama dengan 500 ditambah 30X. Selanjutnya, metode analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan dalam variabel dependen terkait dengan perubahan unit dalam satu atau lebih variabel independen. Selanjutnya, cost driver. Cost driver merupakan faktor yang memberi dampak pada perubahan tingkat biaya total. Cost driver digunakan untuk mengalokasikan biaya yang sering disebut dengan dasar alokasi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Renggi Lamang Kurniawan dengan NIM 2020310195. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria menentukan cost driver. Yang pertama ada tingkat korelasi. Perusahaan harus memastikan bahwa cost driver yang dipilih harus berkaitan dengan cost yang terjadi untuk proses produksi. Cost driver suatu produk harus berkaitan dengan proses produksi produk tersebut. Yang kedua, biaya dalam mengukur. Perusahaan perlu memperhitungkan asas biaya dan manfaat. Biaya yang diperhitungkan tidak boleh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang ketiga, efek-efek yang mungkin terjadi. Perusahaan tentu menginginkan untuk efek positif seperti pengawasan penerimaan barang menjadi lebih serius. Namun, efek negatif juga harus kita prediksi seperti mungkin bagian pembelian mengurangi biaya lelang, tetapi konsumen mendapatkan harga yang lebih mahal. Selanjutnya, jenis-jenis cost driver. Yang pertama ada dasar aktivitas atau activity based. Dasar aktivitas dikembangkan pada level yang rinci dari operasi dan dihubungkan dengan aktivitas pemanufakturan yang ada seperti setup mesin, inspeksi produk, penanganan bahan, atau pengepakan. Yang kedua, dasar volume atau volume based. Dasar volume dikembangkan pada level agregat seperti level output atau jumlah unit yang diproduksi. Yang ketiga, ada cost driver yang bersifat struktural, melibatkan keputusan-keputusan strategik dan operasional yang mempengaruhi hubungan antara cost driver dan biaya total. Yang keempat, cost driver yang bersifat eksekusional, sama dengan cost driver yang bersifat struktural. Selanjutnya, ada masalah saat menentukan cost driver. Yang pertama, periode waktu untuk mengukur variabel dependen tidak sesuai dengan periode pengukuran cost driver. Masalah ini sering muncul ketika sebuah perusahaan tidak menyimpan catatan akuntansi dengan basis accrual. Untuk pengukuran ini perlu digunakan catatan basis accrual untuk mengukur biaya yang digunakan agar sesuai cost driver. Yang kedua,
Biaya yang dialokasikan bersifat variabel. Biaya tetap yang seolah-olah dialokasikan bervariasi, misalnya biaya asuransi dan biaya sewa. Yang ketiga, data tidak tersedia untuk semua pengamatan atau tidak terpercaya secara termanifiasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok Jawa. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.